Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa MBCNO Kute yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang amat kita dambakan, yang amat kita rindukan. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita menyimak suatu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa yang mendapatkan 4 hal ini maka akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. 4 hal yang dapat menjadikan kebaikan dunia dan akhirat, yakni diantaranya yang pertama qalbun syakirun, yaitu hati yang dipenuhi dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan, senantiasa diterima dengan lapang dada dan penuh dengan rasa syukur. Orang yang senantiasa menerima semua karunia Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur akan menjadikan hidupnya tentram, damai, karenanya mendapatkan kebaikan hidup dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Kemudian yang kedua, walisanan dakiron, yaitu lisan yang senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindak tanduknya, setiap tingkah lakunya senantiasa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Refleks lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan karunia kenikmatan, maka lisannya berzikir, bersyukur dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendapatkan ujian, lisannya berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan sebagainya. Senantiasa semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir dengan lisannya yang senantiasa berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang menjadikan dia mendapatkan ketentraman hidup dunia, lebih-lebih di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa badanan alal bala'i shaghiran, yaitu badan yang tegar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan-cobaan yang senantiasa menghampiri kita sebagai orang mukmin, tentunya kita sadari bahwasanya Allah senantiasa akan menguji umatnya untuk mengetahui seberapa baik budi pekertinya. Maka perlu adanya ujian-ujian, yakni ujian itu bisa berupa kebaikan, juga bisa berupa keburukan. Tapi kita seringkali mengingkari bahwasanya ujian itu selalu hal-hal yang buruk. Pada dasarnya hal yang baik pun bisa menjadi itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, bahwasanya kita akan diuji dengan keburukan dan juga kebaikan. Sering kita masyhur mendengar orang yang datang kepada kita ketika mereka susah, mereka mengatakan saya sedang diuji dengan kesusahan. Tetapi ketika ia diberikan kekayaan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lupa bahwa itu pula adalah ujian. Kita diuji dengan materi yang banyak. Apakah materi yang kita dapatkan itu akan kita gunakan untuk hal-hal yang baik atau tidak? Tapi itu adalah ujian yang tanpa kita sadari. Kemudian yang keempat, wa zaujatan sholihah, yaitu pendamping yang sholihah. Kita ingat istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijatul Kubra,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 25 tahun, beliau mempersunting istrinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang telah berusia 40 tahun. Tetapi tidak menjadi halangan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dipandang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesolehannya. Terbukti bahwasanya ia senantiasa setia mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia termasuk dari golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali sebagai risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sangat beruntung orang yang mempunyai istri yang solehah, dan di antara keempat itulah yang membawa kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat, yaitu yang pertama qalbun syakirun, yang kedua walisanan dzakirun, dan ketiga wabadanan alal bala'i shakhiran, dan yang keempat wazauzatan sholihah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keempat-empatnya tersebut sehingga mampu menghantarkan kita menuju baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa MBCNU Kute yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.